Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang Kakung, yang Putri, yang pada pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Kita bertemu lagi pada hari ini di hari Selasa, 11 Oktober 2022. Hari ini dengan subtema Jalan berputar, dan ayat diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih di pagi hari ini kembali kami bangun tidur dengan suasana yang sehat, kondisi badan yang baik, dan mungkin dalam beberapa hari ini telah turun hujan. Kami bersyukur untuk hujan yang telah turun. Kiranya kami tetap dapat menjaga kondisi dan kesehatan kami di tengah cuaca yang pada saat ini tidak menentu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan menyertai kami dan dapat menjadikan petunjuk dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan dibantu oleh adik Rian, Mas Rian, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur, yang akan membacakannya untuk kita dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Silakan Mas Rian. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Yang demikian, orang Aram telah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mas Rian. Di ayat yang kita bicarakan dan kita baca tadi melalui Mas Rian, diceritakan bahwa Naaman, panglima Raja Aram, sedang dalam kondisi sakit, yaitu sakit kusta. Namun di situ disebut ada seorang gadis yang adalah seorang gadis Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, yang dimaksud ini adalah Nabi Elisa, maka tentu nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Dan bila kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka Naaman akhirnya memang menjadi sembuh. Subtema pada hari ini adalah jalan berputar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat dan membaca ayat tadi, tentu kita dapat menangkap kesan bahwa si gadis ini berjasa kepada tuannya. Si gadis Israel itu memberikan petunjuk kepada tuannya sehingga si tuan itu menghadap Nabi Elisa dan oleh karenanya dapat mendapatkan kesembuhan. Di zaman sekarang yang tentu sudah sangat maju, modern, banyak hal yang bisa kita dapat dan kita lihat, kita peroleh dari media sosial. Bila kita sedang menghadapi sakit misalnya, banyak yang kemudian menawarkan obat ini, obat itu, harus begini, harus begitu, yang mungkin ya tentu saja tidak semuanya pas atau belum tentu benar. Maka kita harus benar-benar menyaring
mana yang tepat, mana yang baik dan yang bermanfaat, bukan hoax dan bukan tipuan. Demikian pula kita di dalam masa yang dimana jari jemari kita, jempol, dan tangan kita menjadi alat yang dengan sangat mudah bisa menyebarkan fakta, berita, maupun bahkan bukan fakta dan bukan berita, maka kita harus berhati-hati. Belajar dari si gadis yang membantu tuannya untuk menghadap Nabi Elisa, maka kita juga bisa berperan untuk dapat menjadikan orang lain menjadi sembuh, atau orang lain yang punya masalah dapat memperoleh solusi sehingga permasalahan dan persoalannya bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin dengan relasi kita mungkin mengenal seorang atau beberapa orang yang punya kemampuan dalam bidang-bidang tertentu. Kita bisa mengenalkan itu bagi teman-teman atau saudara-saudara kita, sehingga teman-teman saudara-saudara kita yang dalam persoalan bisa menyelesaikan persoalannya. Maka relasi-relasi kita, entah itu dokter, para medis, atau orang-orang yang punya kecakapan dalam bidang-bidang tertentu, kita terus dapat menjalin relasi dengan mereka secara baik dan juga bertanggung jawab, sehingga relasi-relasi kita yang sudah baik itu bisa kita gunakan bagi kita untuk menjadikan sarana bagi kita dapat mengenalkan atau menjadikan jalan keluar bagi saudara-saudara, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin dalam persoalan. Nah, di mana jarak dan waktu bukan suatu penghalang lagi, maka tentu sangat bermanfaat bila kita juga dapat berperan dengan meneladan pada si gadis yang kemudian dapat memberikan solusi kepada Naaman untuk menjadi kesembuhan dari sakit kustanya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin ada teman atau saudara kita yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan jalan keluar bagi persoalan-persoalannya, membutuhkan bantuan bagi hal-hal yang mungkin menyangkut keluarganya, di mana saat ini pas bersamaan waktunya dengan bulan keluarga. Tentu banyak hal di mana keluarga-keluarga juga mempunyai pergumulan dan persoalannya masing-masing. Dengan relasi, dengan hubungan, dengan kenalan yang kita miliki, kita bisa sedikitnya dapat sedikit meniru apa yang menjadi peran bagi gadis itu, yang walaupun dia adalah tawanan, tetapi dapat kemudian menjadi solusi bagi tuannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita renungkan bersama, cara yang dialami oleh keluarga Naaman tadi, Panglima Aram. Mereka memiliki seorang anak gadis Israel yang melayani mereka. Ketika Naaman sakit kusta, si anak itu mengajak Naaman untuk berjumpa dengan Nabi Elisa. Naaman pulih. Jadi jalan Tuhan dalam memulihkan kadang mengandung misteri. Kadang dia membuka jalan saat seolah-olah tiada jalan. Dia bisa menggunakan jalan berputar, dalam contoh ini melalui perkataan seorang anak. Maka melalui peran kita masing-masing, melalui relasi kita masing-masing, marilah kita belajar pada si gadis ini, untuk kita juga dapat menjadi alat Tuhan di dalam menjadi solusi bagi keadaan sekitar kita, bagi persoalan dan permasalahan baik untuk saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang kita bisa.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan dan ayat yang telah kami baca. Terima kasih untuk apa yang telah kami renungkan bersama. Kiranya melalui ayat ini tadi dapat menguatkan kami dan memberikan petunjuk bagi kami untuk kami dapat menolong orang lain, memberikan masukan-masukan yang baik bagi orang lain, sehingga di antara kami dapat saling membantu untuk kami dapat mencari solusi yang terbaik. Kami dapat mencari jalan keluar, dapat menjadi bagian dari jalan keluar, sehingga nama Tuhan dapat dimuliakan. Di hari ini kembali kami nanti akan beraktivitas dalam keseharian kami, dalam kerja, dalam studi, dalam karya kami, dalam aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, sehingga hari ini kami dapat mengisinya dengan baik dan bermanfaat. Tuhan karuniai kami dengan kesehatan, dengan kelancaran dalam hal-hal yang nanti kami lakukan. Terima kasih. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.